haleluya. Terima kasih. Shalom. Apakah kita diberkati malam ini? Amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang penting. Saudara, hari-hari ini kita sedang memulai babak baru di tahun ini. Tuhan berjanji, ya sudah dengarkan, Tuhan berjanji untuk memberkati kita tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Tetapi dalam perjalanannya bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada guncangan. Saudara pasti ingat prinsip ini. Seringkali saudara, krisis itu batu lompatan untuk menjadi besar. Amin. Jadi saudara pasti punya persiapan yang baik. Persiapkan hati saudara, persiapkan mental saudara. Lihat contoh di Alkitab. Tidak ada multiplikasi yang dahsyat tanpa ada ujian. Benar saudara? Ya. Nah, oleh sebab itu tema kita hari ini akan menyiapkan kita, firman Tuhan hari ini menyiapkan kita supaya kita bisa menghadapi tahun ini dengan berhasil, dengan merebut berkat-berkat Tuhan, dengan kemenangan. Amin saudara. Tema kita hari ini adalah mematahkan belenggu ketakutan. Sekarang banyak orang takut. Sekarang banyak orang hidupnya ketakutan, cemas, karena mungkin merasa tantangan besar, kesukaran besar. Tetapi saudara harus mengerti bahwa ketakutan itu bahaya. Anak Tuhan gak boleh ketakutan. Takut itu alami, tapi dibelenggu ketakutan itu ikatan. Saya ulangi, takut itu alami, benar gak? Saudara jalan, nyebrang, tiba-tiba ada motor ngebut hampir nabrak, takut gak? Alami. Tapi dibelenggu ketakutan terus-menerus itu ikatan kuasa gelap. Tuhan gak mau kita diikat dibelenggu ketakutan. Tuhan tahu kita bisa takut, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang dan dia berkata begini, jangan takut, jangan takut. Amin saudara? Iya. Karena ketakutan itu adalah keterbalikan dari iman. Iman tidak takut, ketakutan keterbalikan dari iman. Nah saudara, apa kata firman Allah tentang roh kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa kata firman Allah tentang spirit dari anak-anak Allah? 2 Timotius 1 ayat 7. Kita lihat sama-sama ya. Semua harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki tentang hidup kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Yang sudah hafal berkata amin. Waduh hebat, sudah hafal ya. Saking semangatnya saudara ya. Oke, karena saya belum hafal kita baca di depan. Ayo baca, ini penting saudara. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, sebenarnya Tuhan menaruh Roh Kudus supaya ada roh kita yang lahir, yang muncul. Roh yang pertama nih, roh yang membangkitkan kekuatan. Ini roh apa? Roh iman, saudara-saudara. Roh kasih, roh ketaatan yang menyebabkan ketertiban. Roh Kudus datang dalam hidup kita supaya kita punya roh iman, roh kasih, roh ketaatan. Itu semua roh yang perkasa. Amin saudara. Nah, di dalam bahasa atau tafsiran yang lain, saya mencoba meneliti sedikit dalam tafsiran firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini. Ada tulisan yang sedikit berbeda tapi menolong. Saudara, dengarkan, saya baca saja. Sebab roh, jadi ini roh kudus, roh besar, ini terjemahan masa kini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Sebenarnya itu saudara, roh yang Tuhan berikan kepada rohmu, ya, kepada roh saudara yang ada dalam batinmu itu, roh yang memberikan kuasa supaya jadi kuat, bukan roh penakut. Kemudian supaya kita penuh kasih dan dapat menahan diri. Saya mau punya roh itu.
Amin. Sekarang terjemahan yang lainnya ya saudara ya. Firman Allah yang hidup bunyinya begini. Roh Kudus, yaitu karunia Allah, tidak menghendaki engkau takut akan orang, melainkan supaya engkau bijaksana serta kuat dan mengasihi mereka, serta senang berada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ingin kita punya kekuatan dalam hidup ini. Tuhan ingin kita punya kemantapan dalam hidup ini, bahkan di tengah masalah. Latar belakang penulisan ini saudara adalah Paulus kepada Timotius yang mengalami begitu banyak aniaya, dikucilkan sebagai orang percaya. Ya, kemudian Paulus sampai memberi contoh, lihatlah diriku, aku yang dipenjara karena Kristus, aku yang ditinggalkan oleh orang-orang lain, aku yang ditinggalkan jemaat Tuhan, sampai begitu. Intinya diajari anak Tuhan itu rohnya kuat, bukan penakut. Amin. Saya rindu hari ini semua kita akan pulang dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ketakutan itu alami. Sama-sama kita ngomong, ketakutan itu alami. Tapi dibelenggu ketakutan itu ikatan. Ya, saudara jangan sampai dibelenggu. Iblis ingin saudara dibelenggu ketakutan. Dan kalau saudara takut, dibelenggu, saudara lumpuh. Imanmu gak aktif, imanmu kalah. Sebab ketakutan adalah keterbalikan dari iman. Tuhan rindu menguatkan iman kita. Amin. Saudara, ketakutan keterbalikan dari iman. Contohnya ada nggak di Alkitab? Ada. Siapa yang ingat cerita Petrus berjalan di atas air? Katakan. Ingat cerita itu? Petrus berjalan di atas air. Waktu pertama kali lihat kenyataan yang sedang berjalan di laut itu Tuhan Yesus, Petrus langsung bangkit imannya. Apa buktinya Petrus bangkit imannya? Dia berseru gini, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku berjalan di atas air. Ini bahasa iman bukan? Kalau bahasa yang bukan iman itu nggak ada, berjalan di atas air nggak mungkin. Hanya bahasa iman yang membuat orang bisa berjalan di atas air. Waktu lihat pertama Tuhan Yesus jalan di laut, maka Petrus berseru, Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Itu bahasa iman. Tapi sayang, waktu dia sudah berhasil berjalan, gelombangnya masih ada, deru angin masih kencang. Dan kata Alkitab, ketika Petrus memperhatikan gelombang dan angin itu, tenggelamlah dia karena takut. Saudara, Tuhan ingin supaya kita jangan tenggelam dalam ketakutan. Amin apa amin? Amin. Sekarang contoh iman yang lebih baik lagi. Siapa? Daud dan Goliat. Siapa yang tahu cerita itu angkat tangan? Ya, 5. Siapa yang tidak ngerti Daud dan Goliat? Siapa yang tidak ngerti bahasa Indonesia? Tahu cerita Daud dan Goliat? Apakah Daud punya jaminan bahwa dia pasti menang? Ayo coba. Daud itu nggak ada peneguhan loh. Daud itu nggak ada peneguhan, hanya melontarkan bahasa iman saja sebenarnya awalnya. Daud waktu itu lihat Goliat mengancam Israel, imannya marah. Dia berkata, siapa orang tidak bersurat berani mencemooh barisan Allah yang hidup. Padahal Daud itu masih remaja, belum pernah perang, pakai bajunya Saul aja kegedean, ya. Berarti masih remaja, masih kecil. Gak ada jaminan, juga gak disuruh sama Tuhan loh dia. Ada gak ayat yang mengatakan Tuhan menyuruh Daud ngomong gitu? Sebenarnya resikonya Daud itu resiko nyawa, resiko mati. Ya. Tapi Daud punya iman. Dengarkan saya, dengarkan baik-baik. Kalau sudah punya iman, engkau punya kesempatan untuk menang. Tapi kalau kau takut, engkau gak punya kesempatan apa-apa. Seorang Daud punya iman, bukan ketakutan yang maju, iman yang maju. Kemungkinannya juga dia nggak tahu sebenarnya. Tapi waktu iman itu berani maju, kemungkinan Allah bekerja sangat besar. Amin. Dan Daud yang masih remaja menumbangkan Goliat. Goliat kurang apa? Pengalaman perang, otot yang besar pasti. Karena perisainya saja berapa beratnya, ketopong kepalanya saja berapa beratnya.
Ya, tapi Daud menang karena iman. Saudara dengarkan, saya akan ulang-ulang yang ini. Kalau engkau tidak punya iman, engkau nggak punya kesempatan menang dari Tuhan. Iman memungkinkan Allah memberi kemenangan kepada kita, walaupun nggak masuk akal. Masuk akal nggak Daud mengalahkan Goliat? Nggak masuk akal. Sekarang yang contoh yang kedua, saudara tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, 3 sahabat Daniel yang diseret karena tidak mau menyembah berhala, dan raja sudah membuat dapur atau rumah perapian yang bisa dipanaskan sampai 7 kali panasnya. Mereka juga nggak ada jaminan menang dari Tuhan. Tuhan nggak ngomong, nggak usah takut, nyemplung nanti kamu selamat, nggak ada. Sampai mereka ngomong gini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami, Dia akan selamatkan kami. Tapi kalaupun tidak, kami nggak akan menyembah. Masih ada kalaupun tidak loh. Mereka sudah siap mati, tapi imannya maju. Dan ketika iman bergerak, Allah turut bergerak di sana. Ayo, sekarang bisnis saudara sulit, sekolahmu, kuliahmu, apa tantangan hidupmu, apa yang sulit, jangan takut, jangan mau dibelenggu ketakutan. Sebab kalau engkau dibelenggu, tidak ada kemenangan sama sekali. Bangkitlah, Tuhan menyertai kita. Persoalan tidak akan pernah membunuh, membinasakan orang-orang pilihan Tuhan. Itu hanya proses pembentukan, tapi nanti hasil akhirnya pasti keindahan yang Tuhan buat. Amin. Saya percaya dengan lagu yang mengatakan tangan Tuhan merendah. Coba kunci apa itu ya? Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Walaupun ada goncangan, kuatkan iman saudara. Takut itu lumrah, tapi dibelenggu ketakutan tidak boleh, karena itu ikatan. Amin. Kekuatan iman mematahkan belenggu ketakutan, itu kuncinya. Jadi gimana caranya mematahkan belenggu ketakutan? Gak ada yang lain, kekuatan imanmu. Iman saudara itu yang bisa memotong ketakutan, karena ketakutan itu keterbalikan dari iman. Kalau beriman full, ketakutan hilang. Kalau ketakutan full, iman yang hilang, itu aja. Saudaraku, bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan iman? Amin. Sudah mau ngalami itu? Bagaimana caranya mendapatkan kekuatan iman? Mazmur 118 ayat 5. Kita belajar dari Mazmur Daud ini. Mazmur 118 ayat 5. Lihat depan ada firman yang sudah ditampilkan, kita baca. 1, 2, 3. Dalam kesesatan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan apa artinya ini? Saudara bisa dapat kekuatan dari Tuhan kalau saudara berseru kepada Tuhan. Berseru, berdoa. Jangan remehkan kuasa doa. Sebenarnya pekerjaan yang paling utama yang harus kau kerjakan sebelum kau mengerjakan yang lain adalah berdoa. Bekerjalah dalam doa. Jangan hanya mengerjakan bisnismu. Berdoa itu pekerjaan. Berdoa bukan sekedar laporan. Di dalam doa itu terjadi peperangan rohani, perebutan berkat. Dalam doa itu saudara menghadirkan kerajaan Allah. Saudara mau mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ayo dicoba. Ketika saudara mengalami banyak persoalan, perkuat doa saudara. Lebih-lebih berdoanya, lebih lama, lebih dalam, lebih luar biasa. Tapi banyak orang kadang-kadang kalau ada masalah malah lupa berdoa. Mulai lamban berdoa. Karena merasa harus menyelesaikan pekerjaan, harus menyelesaikan tuntutan. Saudara dengarlah, kalau kau banyak bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib. Amin. Saya setidaknya menemukan ini kalau sudah berdoa. 1, orang yang berdoa pasti dapat kekuatan. Kenapa? Karena dalam doa ada perjumpaan dengan Tuhan. Doa itu kan berjumpa dengan Tuhan kan? Kayak saudara, kalau saudara punya orang tua, punya papa, punya mama, saudara datang kepada orang tuamu, papa, mama, kan gitu.
Ada perjumpaan dengan orang tua, saya mau tanya, ada kekuatan nggak? Anak saya nih, L yang gede, sekarang kuliah di Tawangmangu, dia lagi punya event. Ya, sorry saya cerita ya, punya proyek. Wah, dia baru pertama ya menjadi pemimpin proyek dan dia merasa ada kalanya berat. Kenapa dia naik motor senang ke Jogja walaupun jauh, 2 jam lebih? Ketemu orang tuanya itu obat. Kadang sekedar didengarkan, diberi sedikit masukan, menguatkan. Waktu saudara berdoa, Tuhan itu Bapamu. Engkau akan berjumpa dengan dia. Perjumpaan dengan orang tua itu memberi kekuatan. Amin. Berdoa itu penting. Nah kalau saudara imannya sudah lemah, saudara nggak mau berdoa, makin hancur. Saudara, caranya supaya mematahkan belenggu ketakutan adalah dengan iman. Iman didapat lewat berdoa. Kalau berdoa ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau berdoa terima hadirat Tuhan. Setuju? Setuju? Saudara bisa terima hadirat Tuhan itu kan kalau berdoa. Kalau saudara tidak dalam doa, saya jarang menemukan orang lagi misalkan ya dia lagi fokusnya lari pagi atau zaman dulu waktu Covid sepedaan gitu. Saking sergemnya sepedaan, wah dapat hadirat Tuhan kan enggak saudara, dapatnya keringat kalau sepedaan itu. Tapi kalau berdoa dapat hadirat Tuhan. Ya, siapa mau mematahkan belenggu ketakutan, imannya mesti bangkit. Caranya berdoa. Dalam doa menerima suara Tuhan, terima janji Tuhan. Itu penting sekali. Dan yang kemudian dalam doa itu juga bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya kasih contohnya ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Coba kita baca. Di depan mungkin belum disiapkan. Ini saya sisipkan sebagai bukti saudara-saudara. Dibaca ya. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu dengan apa ciri kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang? Tiba-tiba dia punya keberanian yang dari surga. Yang sebelumnya takut. Kisah ini, murid-murid Tuhan itu mengunci pintu rumah mereka karena takut kepada orang-orang yang mengancam mereka. Dan mereka terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa sampai Roh Kudus turun. Dan kemudian terjadilah kepenuhan Roh Kudus. Itu terjadi kalau kita itu berdoa. Dan hasilnya dari takut menjadi berani. Saudara, sudah memerlukan keberanian yang dari Tuhan. Amin. Amin. Caranya membangkitkan iman supaya ada kekuatan lagi. Berdoa. Datang kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua sekarang, apa yang membuat kita menerima kekuatan dalam iman kita? Ulangan 33 ayat 3. Kita baca dulu. Nah di depan sudah ada sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tangan pula mereka. Terus menangkap sesuatu dari apa? Wow, ayat ini luar biasa. Coba diperhatikan dulu baik-baik. Lihat ya. Sungguh Tuhan mengasihi umatnya, semua orangnya, semua orang pilihannya yang kudus, di dalam tangan mula mereka. Pada kakimu mereka duduk. Terus mereka menangkap sesuatu dari firman. Firman itu menguatkan. Saudara, ketika engkau mempelajari firman, entah lewat khotbah, entah lewat pembelajaran pribadi, entah saudara membaca firman Tuhan dan meminta supaya Tuhan memberi artinya, saudara, yang pertama engkau akan mengenal Tuhan. Engkau mengenal Tuhan yang dahsyat, engkau mengenal Tuhan yang besar lewat firman. Itu menguatkan. Kalau saudara-saudara tidak bisa percaya Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, engkau tidak mengenal lewat firman-Nya, saudara akan lemah. Jadi setiap kita akan kuat kalau kita itu mendapatkan firman dari Tuhan. Amin? Setuju? Saudara mesti mengerti iman tumbuh
karena firman, saudara-saudara. Lewat firman kita melihat kebesaran Tuhan. Lewat firman kita mendapat petunjuk. Lewat firman kita mendapatkan janji Tuhan. Janji-janji Tuhan. Ya, saya pernah mengalami ketika saya masih baru-baru bertobat, ya. Saya merasa, seperti saya sudah pernah cerita, saya merasa apakah saya besok ini bisa membalas ya kebaikan orang tua saya. Setidaknya jangan sampai saya menjadi anak yang tidak pernah membahagiakan orang tua. Di tengah situasi yang seperti itu, baca firman dan berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih firman yang tepat. Dalam kitab Yesaya, ya nggak usah dibuka, pasal 22-23 dikatakan, tiba-tiba saya baca bunyinya begini. Aku akan menaruh kamu seperti lukisan yang dipasang kuat di tembok. Kamu akan menjadi kursi kemuliaan bagi keluargamu. Wah. Jadi waktu itu saya terima firman betul-betul sebagai jawaban. Seperti punya harapan baru dari anak yang mengecewakan orang tua, punya harapan besok bisa membanggakan orang tua. Itu bisa seperti karena firman. Banyak orang ketika masalahnya besar, dia berdoa, terus baca firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu seperti bicara secara pribadi dalam hatinya. Saudara mau kuat di dalam Tuhan, saudara mesti menerima firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 169. Ini Mazmur yang paling panjang, saudara ya, paling banyak pasalnya. Mazmur 119 ayat 169. Sekali lagi baca, 1, 2, 3. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Daud itu pengalamannya banyak dalam hidupnya. Yang namanya susah payah, yang namanya kemenangan dia alami semuanya. Tapi bagi Daud, firman Tuhan mendapat tempat yang penting dalam hidupnya. Dia sampai menulis ini. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Beri aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Firman beri pengertian, firman beri kekuatan, firman beri petunjuk. Oleh firman Allah iman jadi kuat. Amin. Yang terakhir, Mazmur 143 ayat 5. Kita baca lagi. Ini adalah cara supaya iman jadi kuat. Yang pertama, iman kuat kalau berdoa. Karena dalam doa ada perjumpaan dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada suara Tuhan, ada janji Tuhan, ada kepenuhan dalam Roh Kudus. Itu doa. Yang kedua, dengan menerima firman Allah. Firman Allah itu membuat kita mengenal kebesaran Tuhan, memberi petunjuk, memberikan kepada kita pengharapan karena janji Tuhan. Sekarang ini yang ketiga. Siapapun kita, di awal tahun ini mungkin ada goncangan, di awal tahun ada persoalan, ada tantangan. Saudara, yang penting jangan dibelenggu ketakutan. Amin. Baca 1, 2, 3. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan. Kalau kita sedang mengalami pergumulan, tantangan yang baru, jangan lupakan perbuatan dan kebaikan Tuhan yang lalu. Tuhan itu sudah memelihara kita. Amin. Sudah menolong, sudah melindungi, sudah menyembuhkan, sudah melepaskan. Saya mau tanya, siapa yang merasa hidupnya itu karena pemeliharaan Tuhan? Nah, sudah merasa itu? Saya tanya lagi, siapa yang pernah ditolong sama Tuhan? Punya masalah rumit, ditolong. Wah, hampir semua kita. Siapa yang pernah dilindungi Tuhan? Merasa nyata perlindungan. Loh, berarti perbuatan Tuhan banyak dalam hidup saudara. Amin. Siapa yang pernah disembuhkan dari penyakit? Angkat tangan. Saudara pernah sakit? Turun tangan saya. Siapa yang belum pernah sakit? Kadang-kadang ada manusia super di gereja ini ya. Semua pernah sakit. Minimal masuk angin lah ya, keroan gitu ya. Saudara, semua pernah ngalami.
kelepasan dari persoalan, kelepasan dari beban hidup kita alami. Saya pribadi, semua yang saya tanyakan saya alami. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata setiap hari. Pertolongan Tuhan itu nyata sekali. Dalam persoalan besar atau kecil saya merasakan sekali. Kalau bukan Tuhan yang tolong nggak bisa. Ya, kemudian perlindungan, wah banyak sekali. Saya pernah dulu dipinjami motor jemaat. Waktu itu namanya juga masih zaman susah. Mau bengkelkan motor aja nggak bisa, nggak punya uang. Akhirnya bengkel sendiri. Coba-coba ngelepas busi, gaya saudara ya. Oh, gaya buka busi ya. Kemudian cek-cek karburator, bensinnya saya naikkan, bisa muncul, tak tutup lagi saudara ya. Ya, kemudian waktu busi copot, itu kabel busi nempel di mesin, saya starter, saya selang. Saudara hasilnya, kobong, bum, api saudara. Waduh, itu motor pinjaman pada saudara. Ya, saya bingung sekali, saya takut. Jadi maju mundur saudara ya kan, mau maju tak siram itu tambah gede apinya saudara. Ya, saya takut sekali. Ya, mau maju menyelamatin motor tapi takut meledak. Tiba-tiba ada tetangga dari depan rumah bilang, "Pak, pakai handuk dicelup air." Hari itu memang yang berteriak tetangga, tapi saya percaya itu juga perlindungan Tuhan. Benar saudara? Saya pernah kecelakaan waktu itu naik motor sama anak-anak. Masih kecil, saya belum ada. Niel, Roy, Rahel. Naik motor Kimco zaman dulu saudara ya. Ban depannya pecah. Itu gara-gara saya marah-marah saudara ya. Makanya jangan suka marah nanti kecelakaan. Ya. Saya itu berangkat dari rumah sudah marah-marah sama Bunda Lita. Memang kalau marah-marah istri juga nggak baik saudara ya. Malah jadi celaka ya. Saya di Jatinom itu setelah pasar, tiba-tiba ban depan pecah saudara ya. Niel ada di Kimco itu dulu dikasih kursi drum saudara, supaya bisa duduk. Niel, saya, Roy, Rahel digendong mamanya. Waktu oleng motornya, ban pecah, jatuh. Saya udah nggak tahu, Niel nangis, boleh babras nangis saudara ya. Rahel digendong sama Bunda, Roy itu digendong orang saudara. Saya nggak tahu loh itu. Saya nggak tahu anak itu tapi nggak luka. Itu Tuhan lindungi. Ya, yang Niel ada recetnya ya. Saya tapi hari itu belajar, kita jangan buka celah lah. Nanti kecelakaan, bahaya masuk. Tapi untung Tuhan masih lindungi. Amin saudara. Ya. Dan kemudian saya pernah lagi pelayanan di gereja Eromoko yang di desa waktu saya pertama jadi gembala sidang. Itu kalau berangkat dari Boyolali ke Eromoko, Wonogiri, lewat hutan-hutan, sepi, gelap sekali. Saya khotbah malam itu tentang perlindungan Tuhan bisa diandalkan gitu saudara. Saya khotbah semangat. Pulangnya, belum jauh dari tempat jemaat, ada bocor saudara. Yes, nuntun motor. Saya bawa tas, ya. Teman saya ya itu yang nuntun motor masih merintis gereja nih, jalan gelap sekali. Dari belakang saya lihat sorot lampu motor. Saya tahu itu ada motor, tapi kita sudah di pinggir padahal. Saya ditabrak keras sekali punggung saya. Wah situ sampai tas saya terlempar. Habis itu motor itu nabrak motor yang dituntun sama teman saya itu jatuh, shot semua. Sampai jauh motornya yang nabrak itu, pecah blok mesin motor saya. Ya. Tapi kami semua, kami tidak terluka sama sekali. Motornya yang luka, orangnya tidak. Besoknya waktu lewat itu ternyata jembatan bawahnya jurang. Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan besar. Jangan lupakan perbuatannya. Iman bisa tetap kuat kalau saudara tidak melupakan perbuatan Tuhan. Daud itu pernah berkata begini, 1 Samuel 17 ayat 37. Kenapa Daud berani melawan Goliat? Daud harus bertanggung jawab atas perkataannya diperhadapkan kepada Saul. Daud menguatkan hatinya, menguatkan imannya dengan cara dia ngomong begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, tantangan hidup gak akan berhenti. Tapi masakan kita melupakan perbuatan Tuhan? Masakan kita berpikir bahwa di hari ini Tuhan gak tolong kita? Jangan begitu saudara. Kuatkan iman saudara. Tuhan yang menolongmu di masa lalu adalah Tuhan yang menolongmu
di hari ini dan hari esok. Kalau dia mengizinkan ada pergumulan, itu hanya ujian iman. Tuhan kadang ingin melihat kemurnian hatimu dan bagaimana caramu menyikapi krisis. Setelah musim krisis, biasanya musim panen. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Jangan kecewa, jangan kecil hati, tetapi sebaliknya kuatkan iman saudara. Belenggu ketakutan dipatahkan oleh kuasa iman. Kita harus membangun iman dengan cara Tuhan, dengan yang Tuhan ajarkan. Masuk dalam doa, terima firman Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa perbuatan Tuhan. Amin saudara. Kita akan datang kepada Tuhan. Saudara berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi haleluya. Saya ajak saudara datang kepada Tuhan. Waktu saudara berdoa, waktu saudara menyembah, akan ada kekuatan yang mengalir atas saudara. Bapakku jaga, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang Tuhan. Semua yang sedang dalam persoalan pergumulan, jangan menjadi takut. Tetapi datanglah kepada Tuhan yang hidup. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Amin. Mari menyanyi dengan sungguh-sungguh dengan yakin. Haleluya. Ku cepat Kau pergi, Yesus. Saat ku lemah, Kau kuatku. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sebut Kau, ingatlah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Lihatlah perbuatannya yang nyata sepanjang umur hidupmu. Haleluya. Perbuatanmu Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, setiap waktu. Haleluya, banyak kau bergumulan bersama anakku Bapa. Amin Tuhan. Di hidupku dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Kenapa masyarakat saya kenalamu? Tuhan berkati anakmu Tuhan. Bapa curahkan kekuatan atas kami. Kami akan terbang bersama Tuhan. Kita aku berserah.
Letakkan mulai sekarang roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban,